Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novi Susanti dengan NIM 200002057, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan usaha bimbel keluarga JN dengan dosen pengampu Yulianto Santoso, SPD MPD. Nah, adapun logo usaha yang saya desain untuk usaha saya ini ialah sebagai berikut. Nah, kemudian bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama, sejarah berdirinya usaha, yang mana dengan perkembangan globalisasi yang semakin pesat, maka menyebabkan motivasi dan kesadaran para pelajar hanya mengandalkan waktu belajar di sekolah sehingga kurang efektif untuk meningkatkan pendidikan para pelajar. Kemudian dengan adanya kurikulum 2013, yang mana guru tidak lagi terlalu menjelaskan materi pelajaran kepada siswa, tetapi siswa sendirilah yang harus lebih memahami materi tersebut. Sehingga salah satu upaya atau alternatif yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan para pelajar dalam belajar untuk mendapatkan nilai yang memuaskan ialah dengan bimbel. Nah, disinilah saya sendiri termotivasi untuk membuka bimbel JN ini. Kemudian yang kedua, visi dan misi usaha. Visi usaha ialah agar dapat menghasilkan para pelajar yang berkompeten, cerdas, dan berkarakter sehingga mampu bersaing di kalangan nasional maupun internasional. Adapun misi usaha ini ialah yang pertama memperkenalkan bimbel JN ini dengan berbagai keunggulan yang disediakan. Yang kedua, merekrut tenaga pengajar yang berkompeten dan berpengetahuan luas. Dan yang ketiga, pada akhir semester mengadakan kegiatan refreshing secara bersama-sama. Nah, kemudian kita masuk kepada bab 2, aspek pemasaran. Yang pertama, gambaran umum pasar. Segmen pasar pada bimbel JN ini ialah para pelajar di tingkat SD, SMP, dan SMA. Target pasar bimbel JN ini ialah menargetkan sekolah-sekolah yang berada di Lubuk Sekaping, Pasaman. Kemudian, positioning atau cara yang akan ditempuh untuk menempatkan bimbel JN ini ialah dengan pergi ke sekolah-sekolah yang berada di Lubuk Sekaping, Pasaman untuk mempromosikan bimbel JN ini. Kemudian yang kedua, permintaan. Perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap jasa, yaitu untuk paket SD sebanyak 100 siswa dengan 5 kelas, untuk paket SMP sebanyak 120 siswa untuk 6 kelas, untuk paket SMA sebanyak 120 siswa untuk 6 kelas, dan untuk paket bahasa Inggris sebanyak 80 siswa untuk 4 kelas. Kemudian proyeksi permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun mendatang, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 420 siswa, pada tahun 2023 sebanyak 700 siswa, dan pada tahun 2024 sebanyak 1000 siswa. Nah, kemudian yang ketiga, rencana penjualan dan pangsa pasar. Yang pertama, rencana penjualan, yaitu dengan disediakan sebanyak 420 siswa, dengan siswa SD sebanyak 5 kelas, siswa SMP sebanyak 6 kelas, siswa SMA sebanyak 6 kelas, dan paket bahasa Inggris sebanyak 4 kelas. Kemudian pangsa pasar yang dilakukan ialah dengan lebih mengenalkan keunggulan dan kualitas dari bimbel JN ini dibandingkan dengan bimbel lainnya, dan dengan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dari bimbel lainnya. Kemudian strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Strategi pemasaran usaha ini dilakukan dengan analisis 7P atau 7P dengan alat analisis SWOT yang terdiri atas yang pertama produk, yang mana produk yang disediakan berupa bentuk jasa bimbingan belajar dengan paket yang bervariasi. Yang kedua, price, yaitu harga dalam bimbel JN ini sangat murah tetapi berkualitas dan juga banyak diskon yang digunakan dalam bimbel ini. Kemudian yang ketiga, promotion, yaitu melalui advertising atau iklan, sales promotion, personal selling, dan public relation. Yang keempat, placement, yaitu
pendistribusian jasa bimbel JN ini dengan mendatangi sekolah-sekolah secara langsung serta bekerja sama dengan guru-guru agar guru-guru di sekolah juga merekomendasikan bimbel ini ke siswanya. Kemudian yang kelima, people. Kriteria sumber daya manusia dalam bimbel JN ini ialah yang berkompeten, jujur, bekerja sama, percaya diri, bertanggung jawab, profesional, dan mampu memahami cara belajar para pelajar sehingga peserta didik semangat dalam belajar di bimbel ini. Kemudian yang keenam, proses. Dengan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta mengaitkan dengan lingkungan sekitar, sehingga nantinya para pelajar mudah mengingat materi pelajaran yang diberikan. Kemudian yang ketujuh, physical evidence, yang mana bimbel JN ini akan menghias ruang kelas sekreatif mungkin agar para pelajar tidak jenuh dalam proses penyampaian materi dalam proses pembelajaran di bimbel ini. Kemudian kita masuk kepada bab 3, aspek organisasi dan manajemen. Nah, adapun aspek organisasinya, nama perusahaan ini ialah Bimbel JN, nama pemilik Novi Susanti, alamat kantor dan tempat usaha yaitu Jalan Damang Nur Suhut nomor 24A Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Kemudian struktur organisasinya terdiri dari direktur, bagian akademik, bagian administrasi, bagian keuangan, bagian marketing, dan tutor atau guru. Kemudian perizinan. Perizinan usaha bimbel JN ini yaitu dengan meminta izin kepada RT atau RW di daerah tempat lokasi bimbel JN ini didirikan. Kemudian kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan, yang mana menyusun rencana usaha dilakukan di minggu awal, kemudian di minggu kedua dilakukan pengadaan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian perizinan, dan di minggu kedua dan ketiga menyiapkan ruang belajar serta menyebarkan promosi, dan minggu ke-6 dan ke-7 merekrut karyawan bimbel dan penerimaan siswa baru, dan minggu ke-4 operasional. Kemudian inventaris kantor dan suplai kantor, yang mana di sini seperti pada tabel dicantumkan nama alat dan bahan serta harganya yang berjumlah 95 juta rupiah. Kemudian kita masuk kepada bab 4, aspek produksi. Yang pertama yaitu jasa, terdiri dari dimensi jasa, yang mana sifat dari usaha ini ialah dibutuhkan secara terus-menerus untuk meraih cita-citanya bagi siswa, yang mana dengan bimbel ini para pelajar dapat mengasah dan menambah kemampuannya dalam belajar. Ciri-ciri usaha ini ialah metode pembelajaran yang digunakan unik dan mudah dipahami, serta dekor kelas yang kreatif dan inovatif sehingga membuat para pelajar nyaman dalam belajar dan tidak merasa jenuh. Kemudian nilai atau manfaat jasa terdiri dari manfaat inti atau core benefit, manfaat dasar basic benefit, manfaat yang diharapkan expected benefit, manfaat di atas harapan yaitu atau augmented benefit, dan manfaat potensial atau potential benefit. Nah, yang pertama manfaat inti, yang mana manfaat intinya yaitu dengan memberikan pengetahuan tambahan bagi para pelajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. Manfaat dasarnya yaitu ialah untuk memenuhi kebutuhan para pelajar dalam memperoleh pengetahuan tambahan di luar sekolah. Kemudian manfaat yang diharapkan ialah bimbel ini dapat memberikan manfaat bagi para pelajar dalam mencapai cita-cita dan kesuksesannya. Kemudian manfaat di atas harapan ialah para pelajar dapat menjalankan pendidikan di luar negeri dengan bekal tambahan dari bimbel ini. Kemudian manfaat potensial ialah para pelajar nantinya dapat mengajarkan atau mendidik keluarganya untuk ikut berlomba di kancah nasional maupun internasional dengan bekal ilmu yang didapat dari bimbel ini. Nah, selanjutnya kegunaan atau fungsi jasa. Jasa konsumsi, yaitu jasa yang digunakan oleh konsumen akhir atau pemakai akhir. Yang pertama, convenience goods, yaitu jasa yang dibutuhkan sebagai kebutuhan dalam mengembangkan karir para pelajar. Kemudian yang kedua, shopping goods, yaitu jasa bimbel ini menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta mudah dimengerti dan diingat para pelajar.
Kemudian specialty goods, yaitu jasa bimbel ini mempunyai ruang belajar yang dirancang secara kreatif dan inovatif. Kemudian unsold goods, yaitu jasa bimbel ini memberikan fasilitas yang lengkap dan bermanfaat bagi para pelajar. Kemudian produk industri, yaitu produk yang biasa dibeli oleh pelaku atau usaha produksi lainnya yang biasa dikenal dengan B2B atau business to business, yang mana dapat dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, bahan baku dan suku cadang, yaitu buku pelajaran dan perlengkapan belajar serta fasilitas lainnya. Kedua, barang modal, yaitu perlengkapan yang tahan lama dan berkualitas, seperti meja, kursi, ruangan, buku pelajaran yang tahan lama dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, perlengkapan dan jasa bisnis, yaitu alat tulis dan perlengkapan lainnya yang tidak tahan lama. Kemudian yang ketiga, proses jasa, yang mana proses jasa ini yaitu dengan memperkenalkan bimbel JN ini ke semua kalangan agar lebih banyak konsumen yang berminat, serta dengan terus mengembangkan pembaharuan yang ada untuk bimbel JN ini. Kemudian kapasitas jasanya yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian tanah dan bangunan. Untuk lokasi bimbel JN ini terletak di Jalan Damang Nur Suhud nomor 14A yang dekat dengan lokasi persekolahan dengan luas tanah sekitar 1 hektar. Perencanaan tanah dan bangunan tempat pendirian usaha bimbel JN ini ialah milik pribadi yang nantinya akan terus menambah banyak jumlah kelas serta membuat lapangan lainnya yang diperlukan untuk membangkitkan motivasi para pelajar dalam belajar di bimbel JN ini, serta membuat tempat parkir yang rapi, tempat sholat, dan tempat pelaksanaan praktek yang jika dibutuhkan. Kemudian yang keenam, pemasangan sarana penunjang seperti pemasangan instalasi listrik, air, telepon, internet, dan lainnya dengan jumlahnya sekitar 2 juta rupiah. Kemudian mesin dan peralatan, yaitu seperti terlihat pada tabel yang mana berjumlah 95 juta. Kemudian tenaga produksi, yaitu tentang gaji yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bimbel ini, yang mana per bulannya berjumlah 17 juta rupiah. Kemudian biaya umum usaha seperti pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya, suku cadang, rekening listrik, air dan telepon, pemeliharaan bangunan dan pemeliharaan sarana prasarana yang berjumlah 6 juta rupiah. Kemudian kita masuk kepada bab 5, aspek keuangan, yang mana strategi sumber pendanaannya yaitu melalui modal sendiri sebanyak 100 juta, kemudian pinjaman sebanyak 100 juta, jadi jumlah sumber pendanaannya sebanyak 200 juta. Kemudian proyeksi keuangan yaitu biaya keseluruhan seperti pada tabel ini berjumlah 143.500 juta rupiah. Kemudian biaya tetap seperti terlihat pada tabel berjumlah 19 juta rupiah. Kemudian biaya tidak tetap yaitu berjumlah 124.500.000 rupiah. Kemudian analisis kelayakan usaha. Analisis investasi digunakan untuk mengukur nilai uang atau tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan pada masa yang akan datang. Nah, usaha ini menurut saya memiliki kelayakan karena dapat membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu bersaing dimanapun berada. Karena dalam bimbel ini diajarkan soal-soal yang hot dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian analisis keuntungan. Misalkan biaya variabel kita sebanyak 124.500.000 rupiah, biaya tetapnya 19 juta rupiah, kemudian target penjualan yaitu 800 juta rupiah. Nah, BEP-nya yaitu biaya tetap per hasil penjualan dikurang biaya variabel dikali 100%. Nah, seperti yang kita ketahui, BEP-nya didapat 2,8 dan dibulatkan menjadi 3. Artinya, kita bisa mengalami balik modal jika menjual 3 paket dalam satu bulan dan akan mendapatkan keuntungan jika lebih dari itu. Baiklah, sekianlah presentasi bisnis plan dari saya.
Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.